Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Adapun untuk video kali ini, saya coba akan membahas tentang materi tentang melindungi sistem informasi. Di sini terdapat subpokok bahasan yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem, kemudian nilai bisnis keamanan dan pengendalian, kemudian yang ketiga kerangka keamanan dan pengendalian, dan yang terakhir adalah teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Kita bahas subpokok bahasan yang pertama yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Internet tanpa firewall atau perangkat lunak antivirus apakah aman? Tentu membahas tentang keamanan dari sebuah internet mempunyai beberapa masalah tentunya, karena internet ini sangat rentan terhadap virus-virus ataupun hacker. Apa solusi ataupun solusi yang coba untuk dicari yaitu tentang keamanan ataupun pengendalian dari sistem itu sendiri. Mengapa sistem dari sebuah sistem itu rentan? Yang pertama adalah aksesibilitas jaringan. Jadi yang namanya internet itu semua bisa memakai internet itu sendiri. Jadi semua akses itu bisa masuk ke dalam sistem kita. Kemudian yang kedua adalah masalah hardware ataupun dalam hal ini kerusakan, kesalahan konfigurasi, kerusakan dari penyalahgunaan ataupun kejahatan dari penggunaan hardware itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah masalah software. Di sini ada tentang kesalahan program. Jadi biasanya adanya celah ketika seorang analis dalam sebuah software itu salah memprogram dari sebuah sistem itu sendiri. Kemudian ada perubahan tidak sah. Di sini dimaksud adalah perubahan terhadap kode-kode yang ataupun ID yang terdapat dalam sebuah sistem. Kemudian ada bencana itu termasuk bencana alam ataupun kebakaran. Kemudian yang terakhir adalah pengguna jaringan ataupun komputer di luar dari kendali perusahaan. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi tentang kerentanan dan tantangan keamanan komputer saat ini. Ada di bagian sebelah kiri itu adalah klien ataupun user. Kemudian ada jenis communication lines. Di situ ada tapping, sniping, message, alternatif, kemudian thief and fraud, kemudian radiation. Kemudian di sini ada corporate server. Jadi di sini ada server dari perusahaan itu sendiri, di mana bentuk keamanannya yaitu hacking, kemudian virus and worms, kemudian thief and fraud, vandalism, dan denial of service attack. Nah, di sini ada corporate system. Corporate dari sistem di sini dia merupakan sistem yang dalam perusahaan, yaitu hardware operation system software. Di sini bisa digunakan thief of data, kemudian copying data, alternative of data, hardware failure, sama software failure. Kemudian kerentanan internet di sini ada jaringan tersebut ataupun jaringan internet itu terbuka bagi siapa saja. Memang karena sebuah internet itu siapapun bisa mengakses melalui Google ataupun room apa saja. Kemudian tinggal kita klik, itu sudah bisa kita jangkau. Kemudian internet begitu besar dan cepat, dampak terhadap penyalahgunaannya dapat tersebar luas. Jadi ya internet ini punya pengaruh ataupun dampak ataupun andil di dalam perkembangan informasi di dunia ini. Jadi kita bahasanya mengklik, biasanya kayak seperti yang video yang saya buat ini, sekali saya share, kemudian saya upload di YouTube saya, itu bisa diakses siapa saja. Itu bisa sangat cepat terinformasikan atau tersampaikan kepada siapa saja yang mengakses YouTube saya, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, penggunaan alamat internet tetap dengan modem kabel ataupun DSL menciptakan target hacker tetap. Jadi kemudian ada email P2P ataupun IM. Jadi di sini merupakan lampiran dengan perangkat lunak berbahaya ataupun mengirim rahasia dagang. Jadi ini adalah merupakan aplikasi ataupun room yang bisa digunakan untuk
room yang bisa digunakan untuk mengirim ataupun room yang bisa saja apa ya saya katakan paling rentan di dalam pengambilan informasi oleh hacker-hacker. Oke, di sini adalah bentuk-bentuk perangkat lunak yang berbahaya ataupun malware. Di sini ada virus, kemudian ada worm, ada trojan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya trojan, itu sudah sering. Biasanya ada di email, itu biasa sering masuk. Kemudian jangan sekali-sekali jika ada email masuk yang tidak diketahui asalnya, kemudian agak sedikit mencurigakan, jangan pernah untuk mengklik. Kemudian ada spyware, kemudian keyloggers. Jadi virus di sini merupakan perangkat lunak berbahaya yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi. Jadi bisa saja seperti ada file-file yang dicoba dikirim oleh hacker-hacker, kemudian kita sebagai orang awam yang misalnya tidak mengetahui apa itu, kemudian dengan begitu cepat atau mudahnya untuk mengklik. Nah, virus lah sudah mulai masuk, dan itu adalah jalan untuk para hacker untuk mengambil data kita. Kemudian ada worm. Worms di sini adalah program komputer independen yang menyalin diri dari satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian ada trojan. Trojan di sini adalah perangkat lunak yang tampaknya jinak tapi kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. Biasanya itu di email itu biasa ada trojan. Biasanya kalau kita muncul semacam tidak jelas kata-katanya, ada X, ada person, ada hal-hal yang lain, itu biasanya bentuknya trojan itu. Oke, di sini adalah saya katakan bentuk-bentuk virus yang bisa menjadi jalan masuk dari hacker itu sendiri. Ada yang pertama adalah Nimda. Nimda ini adalah virus. Ini muncul pertama kali pada pertengahan September 2001. Itu tepatnya seminggu setelah serangan 9 September. Nama virus ini diambil dari kata admin. Kemudian Nimda menyebar lewat media internet seperti lewat email, web, file sharing, atau memanfaatkan celah keamanan yang ada pada server web Microsoft Internet Information Service atau IIS. Jadi ini adalah salah satu virus yang muncul. Kemudian ada virus yang kedua adalah Stormworm. Jadi Stormworm di sini adalah virus jenis trojan yang mematikan dan sangat merusak. Perangkat lunak berbahaya ini pertama kali muncul itu sekitar tahun 2006 dan menyebar lewat pesan elektronik alias email. Jadi yang paling, seperti yang saya katakan tadi, yang paling rentan untuk masuk virus-virus adalah seperti email, room email itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga adalah Conflaker. Kemudian ini adalah jenis virus yang penyebarannya sangat cepat, itu sekitar tahun Oktober 2008 itu dikenal dengan nama Dawn Up atau virus Kaido. Ini menyebar melalui sistem operasi Microsoft Windows, paling banyak menyerang Windows XP. Kemudian ada kode read. Kemudian ada Melissa. Melissa adalah salah satu virus komputer yang paling berbahaya. Ini sekitar tahun 99 ditemukan ini ada ini virus. Kemudian virus ini menjadi headline berita di seluruh dunia. Virus ini telah berhasil menginfeksi 20% komputer di dunia dalam waktu singkat. Ini ada. Kemudian CIH di sini adalah kategori virus berbahaya. Ini dia sulit dideteksi. Kemudian dia menginfeksi aplikasi yang ada di komputer. Jadi ini ada kerugian sekitar 100 juta dolar Amerika. Kemudian ada virus berikutnya adalah I Love You. Kemudian di sini ini merupakan malware yang paling berbahaya di dunia dan paling sulit dibasmi. Ia dapat mereplikasi dirinya sendiri. Berarti ketika masuk misalnya virus I Love You itu jadi dia bisa mereplikasi, jadi dia bisa menjadi lebih banyak kayak amuba gitu ya, jadi dia bisa lebih banyak. Oke, kita lanjut ke ancaman berikutnya, yaitu bukan hanya ancaman dari software itu sendiri,
ada ancaman dari karyawan, misalnya di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah ancaman keamanan sering berasal di dalam sebuah perusahaan, di mana prosedur itu biasa terjadi pada pengguna pengguna ataupun karyawan yang kurang pengetahuan. Jadi kayak begini, setiap admin itu memiliki ID masing-masing, memiliki password masing-masing untuk aplikasi yang ia gunakan. Seperti saya, kebetulan saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, saya di bagian finance. Jadi saya memiliki password sendiri untuk membuka bagian penjualan dan bagian kas di dalam sebuah perusahaan, dalam perusahaan tempat saya bekerja. Jadi di bagian finance itu ada dua orang, kebetulan saya dan teman saya. Jadi untuk melihat penjualan dari perusahaan dan bagian kas itu saya dan teman saya itu saja yang bisa melihat. Jadi dalam hal ini tentu seorang admin ataupun karyawan yang bekerja itu harus memahami betul yang namanya keamanan dari password itu sendiri. Jangan sampai, maksudnya di sini, password yang diberikan oleh analis ataupun si pembuat program ini ataupun dari perusahaan untuk digunakan oleh si admin sah itu, mereka karena kurangnya pengetahuan mereka tentang keamanan sebuah informasi, akhirnya mereka seperti memberikan kepada karyawan-karyawan yang lain untuk password yang mereka miliki untuk bisa diakses kayak gitu. Karena kayak gitu, jadi mereka hanya berpikir bahwa sama-sama karyawan juga tidak apa-apa kayak begitu kan. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi yang namanya apalagi yang sensitif seperti bagian finance itu sangat sensitif. Jadi tidak semua karyawan itu bisa mengakses. Misalnya bagian penjualan. Misalnya di bagian finance itu ada beberapa misalnya. Tidak semua itu bisa mengakses. Di bagian finance misalnya ada marketing support. Marketing support itu juga tidak bisa mengakses, walaupun sama-sama di bagian finance, tapi dia tidak bisa mengakses bagian penjualan, tidak bisa mengakses bagian kas, kayak gitu. Jadi diharapkan misalnya para karyawan di sini betul-betul dibekali oleh pengetahuan mengenai keamanan informasi dari sebuah sistem itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah social engineering. Jadi di sini sebuah kasus ya, menipu karyawan untuk mengungkapkan password mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang membutuhkan informasi. Jadi biasanya kayak begini. Saya contohkan kayak gini. Saya misalnya saya perusahaan A kemudian dengan perusahaan B lagi berkomunikasi untuk membahas biasanya pembahasan tentang bagian keuangan misalkan melalui internet. Hacker itu bisa saja dengan menggunakan apapun cara untuk masuk secara tiba-tiba di sela-sela percakapan tersebut. Jadi ketika misalnya saya lagi off dulu sementara, misalnya angkat telepon, kita tidak tahu bahwa si hacker itu langsung masuk ke dalam sistem kita untuk berkomunikasi dengan klien yang orang yang sementara yang kita ajak untuk meeting tersebut. Itu adalah hal yang dilakukan oleh para hacker untuk mengambil celah sehingga mereka berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan ketika kita melakukan meeting tersebut. Oke. Kemudian kita masuk sub pokok bahasan yang kedua adalah nilai bisnis, keamanan dan pengendalian. Jadi perusahaan sekarang lebih rentan daripada sebelumnya, di mana data pribadi dan terdapat data rahasia keuangan itu semua bisa diakses melalui internet. Adapun seperti informasi tentang produk, kemudian strategi, itu semua bisa diakses melalui internet. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki webnya masing-masing ya, mulai dari profil dari perusahaan, kemudian produk, kemudian strategi, itu ada semua di dalam web. Jadi kita bisa mengakses. Kemudian sistem komputer gagal dapat menyebabkan kerugian yang signifikan atau total dari fungsi bisnis itu sendiri. Jadi bisa saja terjadi ya,
Kemudian sebuah pelanggaran keamanan dapat menurunkan nilai pasar perusahaan dengan cepat. Jadi itu bisa saja mereka seakan-akan merupakan bagian dari perusahaan, kemudian dengan secepat kilat meraup untung. Biasanya kayak ada kasus kalau tidak salah itu salah satu maskapai penerbangan. Jadi hacker itu masuk atau mengambil alih dengan mereka menjual tiket ya, menjual tiket. Jadi seakan-akan mereka adalah admin maskapai yang sah. Mereka seakan-akan seperti itu, kemudian meraup untung dari sistem penjualan online. Jadi itu tidak salah, saya lupa itu Lion atau apa begitu perusahaannya, itu cukup banyak ya kerugian yang dialami maskapai tersebut. Jadi seperti itulah. Biasanya paling sering seperti sistem penjualan yang online itu bisa saja terjadi pencurian data ataupun sampai dengan kerugian uang. Oke, berikutnya di sini adalah semacam badan hukum ya, badan hukum yang dapat membantu dalam hal sistem informasi sendiri. Di sini ada SIPPA, kemudian ini adalah peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi. Ini untuk industri pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah badan hukum yang untuk sistem keamanan dari sebuah sistem itu sendiri. Ada kemudian Gramm-Leach-Bliley Act, itu merupakan membutuhkan lembaga keuangan untuk lembaga keuangan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Ini biasanya perusahaan layanan keuangan. Kemudian ada Sarbanes-Oxley. Ini merupakan perusahaan yang menjaga akurasi dan integrasi informasi keuangan yang digunakan secara internal dan eksternal. Ini merupakan perusahaan publik dan perlindungan terhadap investor. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan hukum ya, persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen catatan elektronik dan perlindungan privasi. Oke, berikutnya ada bukti elektronik untuk kasus perdata berbentuk digital. Di sini bukti biasanya kan audit ya. Ada biasanya kasus-kasus yang berhubungan dengan elektronik. Jadi biasanya kalau tentu berhubungan dengan elektronik, tentu data-data yang dibutuhkan juga pasti berbentuk elektronik ataupun digital. Di sini ada bukti dalam bentuk digital, ada data on komputer, kemudian email, instant message, kemudian e-commerce transaction. Jadi biasanya ada e-commerce ya. Setiap perusahaan itu pasti punya e-commerce ya. Kemudian kontrol yang tepat dari data yang dapat menghemat waktu dan uang ketika menanggapi penemuan permintaan hukum. Kemudian ada namanya komputer forensik. Di sini adalah sebuah sistem untuk mencari data ya, dalam perihal menyelesaikan kasus perdata, mulai dari pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer sebagai barang bukti di pengadilan. Jadi kalau ada kayak kasus kayak seperti yang saya jelaskan tadi, kayak kasus maskapai itu untuk menggunakan komputer forensik di sini. Jadi semua data-data perihal nama pembeli dari tiket, kemudian alamat yang mengakses, itu semua merupakan bukti-bukti elektronik. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu kerangka keamanan dan pengendalian. Jadi sini ada kontrol sistem informasi itu berupa kontrol manual ataupun otomatis dan pengendalian umum dan aplikasi. Kalau kita lihat dari jenis pengendalian umum, kalau kayak kontrol manual tentu kayak kita harus betul-betul menjaga keamanan dari tentu yang pertama adalah password. Dimana kemudian ada password di sini tentu harus ada orang-orang yang paham terhadap komputer ataupun internet ataupun software ataupun hardware. Jadi orang-orang
sarjana komputer ya, sarjana komputer yang betul-betul paham. Jadi harus betul-betul ditempatkan dalam sebuah perusahaan. Jadi ketika adanya indikasi pencurian data itu bisa langsung dihentikan. Itu kita bisa gunakan seperti kontrol manual seperti tersebut. Jadi kemudian ada jenis pengendalian umum. Di sini adalah kontrol perangkat lunak dengan cara mencegah akses tanpa izin untuk software. Jadi tentu harus ada passwordnya. Kemudian kontrol hardware. Jadi memastikan hardware aman secara fisik. Jadi aman secara fisik di sini adalah sebisa mungkin kalau misalnya tempat-tempat perusahaan tempat teman-teman bekerja itu bahasanya langganan banjir, sebisa mungkin untuk hardware ataupun perangkat keras ini harus berada di tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai karena banjir kita tidak pernah tahu kapan datang. Jadi ketika banjir itu tetap aman. Jadi jauh dari jangkauan air ataupun yang lain. Kemudian kayak kebakaran juga. Jadi ada ada semacam alat-alat yang bisa digunakan untuk mencegah kebakaran, itu juga bisa untuk dijadikan sebagai kontrol hardware itu sendiri. Kemudian kontrol operasi komputer, di sini mengawasi kinerja komputer departemen. Jadi memang harus ada bagian khusus untuk mengontrol semua kinerja komputer yang ada dalam sebuah perusahaan. Jadi mereka bisa mengakses. Jadi mereka pun juga harus bisa mengakses dan mengontrol setiap divisi yang menggunakan komputer atau menggunakan sistem itu sendiri. Kemudian kontrol keamanan data. Jadi sini menjaga arsip bisnis berharga pada cakram ataupun rekaman. Jadi untuk kontrol keamanan data di sini tentu biasanya makanya kita kayak biasa punya backup data. Jadi ketika ada kesalahan ataupun ancaman muncul, jadi kita mesti punya backup data. Kemudian kontrol implementasi atau dalam hal ini mengaudit proses sistem agar dapat dikendalikan dan dikelola secara tepat. Kemudian ada kontrol administratif, di sini pengendalian terhadap SOP dalam perusahaan. Jadi tentu semua ini mempunyai sistem masing-masing yang diharapkan mampu memudahkan para penggunanya untuk mengetahui setiap alur dalam sebuah sistem itu sendiri, baik itu sisi administrasi ataupun hal-hal yang lain. Kemudian pengendalian aplikasi. Jadi kontrol tertentu yang unik untuk setiap aplikasi komputerisasi. Jadi seperti gaji atau pemrosesan order. Jadi biasanya kalau kontrol di sini paling rentan atau paling diharapkan paling bahasanya the best lah. Kontrol keamanannya itu harus di bagian kayak gaji, kemudian kayak order, pemrosesan order itu punya SAR system yang harus keamanannya harus double kayak gitu. Kemudian memastikan bahwa hanya data berwenang yang benar-benar akurat dan diproses oleh aplikasi. Jadi ada di sini memasukkan ada input control, kemudian ada processing control sampai dengan output control. Kemudian manajemen identitas. Kita masuk ke subpokok bahasan berikutnya, teknologi dan sarana-sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Kita mulai dari manajemen identitas. Jadi di sini proses bisnis dan tools untuk mengidentifikasi pengguna valid dari sistem dan mengontrol akses. Jadi di sini mengidentifikasi dan kewenangan berbagai kategori pengguna, kemudian menentukan bagian mana dari pengguna sistem dapat mengakses, dan yang berikutnya adalah autentikasi pengguna dan melindungi identitas. Tentu di sini dalam proses bisnis tentu manajemen sebuah perusahaan tentu harus jelas identitasnya. Jadi siapa pengguna dari sistem itu, siapa yang bisa mengakses, itu harus jelas. Jadi tidak sembarang membagikan password tidak sembarang membagikan password, kemudian tidak sembarang orang pun bisa mengakses sistem kita sendiri. Kemudian sistem manajemen identitas, jadi menangkap aturan akses untuk berbagai tingkat pengguna. Nah, ini merupakan bentuk sistem keamanan ya. Jadi sini identifikasi biometrik menggunakan teknologi
yang dapat membaca dan memahami ciri-ciri khas manusia seperti sidik jari, suara ataupun wajah. Ini biasanya kayak gaji ya. Ini alat yang digunakan biasanya untuk untuk absen, fingerprint. Kemudian dia biasanya menggunakan sidik jari atau suara atau muka, biasanya kayak gitu. Ini yang digunakan sebagai alat untuk supaya sistem penggajian itu lebih rapi tanpa harus menggunakan, karena kalau kayak pakai secara manual kayak dulu ya, tanda tangan di kertas atau absen secara manual itu kan termasuk rentan, apalagi kalau kena air pasti terhapus, terbakar dan hal sebagainya. Kalau yang menggunakan ini kan lebih aman dan lebih adil menurut saya kayak gitu. Terima kasih. Ya, lanjut kita bahas tentang firewall. Jadi firewall di sini dia bertindak sebagai penjaga gawang untuk memeriksa setiap pengguna sebelum memberikan akses ke jaringan. Jadi ini semacam security di dalam sebuah sistem. Jadi mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi, kemudian dan sebagainya. Jadi ini adalah ilustrasi dari firewall itu sendiri. Jadi ada internet, ini ada di bagian kiri. Ada firewall itu sendiri di bagian luar. Jadi firewall itu ada bagian luar, kemudian server dari website yang perusahaan punya. Kemudian ada lagi firewall dalamnya lagi masih ada. Baru masuk ke sistem perusahaan, dan terakhir adalah basis data. Jadi ini adalah bentuk firewall ataupun security ataupun algojo dari sebuah perusahaan untuk bahasanya membatasi ataupun menghalangi orang-orang yang ingin masuk ke dalam sebuah sistem kita dengan tidak sah. Jadi ada firewall, ada firewall luar, kemudian baru bisa masuk ke server dari website kita. Kemudian ada lagi firewall dalamnya, baru bisa sistem perusahaan. Ini merupakan sebuah sistem keamanan yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam menjaga informasi-informasi di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke sistem pendeteksi gangguan. Jadi sini ada sebuah alat untuk memonitor secara penuh pada titik-titik rentan dari sebuah sistem itu sendiri. Jadi ada perangkat lunaknya, kemudian ada sarana untuk mendeteksi intrusi atau penyusupan dari sistem kita. Nah, ini adalah contoh kasus yang terjadi yang dilakukan oleh hacker remaja. Jadi sini ada hacker remaja, di sini sukses bobol situs tiket.com di server Citylink. Jadi kerugian itu ditaksir 4,1 miliar. Dari kasus ini bisa kita lihat bahwa kita ambil kesimpulan bahwa hacker itu tidak selamanya merupakan orang-orang yang lulusan sarjana komputer. Tidak semua, ya. Kebanyakan orang-orang yang saya katakan otodidak belajar, kemudian tes masuk ternyata jebol sampai dengan sistem dari di kepolisian pernah, kalau nggak salah pernah juga sempat bobol sistemnya oleh hacker. Nah, itu. Jadi sini kasusnya ada 3 orang, masih muda-muda ya. Ada MKU 19 tahun, kemudian AL 19 tahun dan NTM 27 tahun. Mereka ini ditangkap di Jalan Siaga dalam Gang Kemuning di Balikpapan. Jadi terungkapnya kasus ini berawal dari pengaduan PT Global Network kepada polisi tentang adanya peretasan pada sistem aplikasi jual beli tiket daring tiket.com
yang tersambung dengan sistem penjualan tiket pada maskapai penerbangan PT Citylink Indonesia. Jadi itu tahun 2016 ya. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka MKU berperan menawarkan penjualan tiket pesawat melalui akun Hairujo pada jejaring sosial Facebook. Kemudian MKU memiliki username dan password yang untuk masuk ke server Citylink yang didapatkan dengan cara meretas situs tiket.com. Jadi ini merupakan salah satu contoh kasus yang dilakukan para hacker melalui internet untuk mengambil keuntungan ya, mengambil keuntungan dengan meretas sistem mereka, dan mereka ini seakan-akan seperti pengguna yang sah. Jadi mereka menjual, jadi mereka yang menawarkan tentu dengan harga lebih murah, tentu dengan harga lebih murah. Jadi sehingga banyak para korban ini apa bahasanya ya, terhipnotis lah saya katakan untuk oh ya murah, ayo beli kayak begitu. Jadi karena mereka tawarkan yang pasti lebih murah. Dari jumlah sampai 4,1 miliar ini angka yang luar biasa, sangat banyak ya dari sebuah kasus hacker itu sendiri. Oke, thank you. Saya rasa cukup ya kalau untuk pembahasan tentang menjaga sebuah sistem ini sendiri. Jadi sebuah sistem itu bukan hanya sekali dua kali saja untuk dijaga keamanannya, tentu membutuhkan pembaruan lagi, karena dunia internet itu setiap detik pasti berubah. Setiap detik pasti berubah dengan karena semua itu bisa diakses siapa saja ya, sehingga sering banyak perubahan. Jadi setiap perusahaan itu butuh sebuah sistem keamanan yang diharapkan mampu menjaga informasi yang sangat berharga dalam sebuah perusahaan, seperti informasi keuangan. Jangan sampai ada hacker-hacker yang coba menyelip atau masuk ke dalam celah-celah ya untuk meraup keuntungan dari perusahaan kita. Cukup sekian